Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Rista Wulandari dengan NIM 2101040015 akan mempresentasikan tugas individu semantik saya yang berjudul Analisis Semantik dalam Iklan Teh Pucuk Harum tahun 2020. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Semantik adalah cabang dari linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran atau ilmu tentang makna atau arti yang terkandung dalam suatu bahasa, kode atau lambang, atau representasi lain. Semantik merupakan studi tentang lambang atau tanda yang memperlihatkan makna dan hubungan di antaranya. Produk minuman yang satu ini memang familiar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Teh pucuk harum tidak hanya mudah didapatkan, tetapi keunikan iklannya yang tidak jarang menarik perhatian. Iklan terbarunya di tahun 2020 tampil dengan gaya yang unik dan menarik. Untuk meniliknya lebih lanjut dengan kajian semantik sebagai berikut. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana relasi makna dalam iklan teh pucuk harum? Kedua, bagaimana perubahan makna yang ada di iklan teh pucuk harum tahun 2020? Tiga, apa makna semantik gramatikal yang ada di iklan teh pucuk harum 2020? 4. Apa makna semantik leksikal yang ada di iklan teh pucuk harum 2020? 5. Bagaimana analisis komponensial yang ada di iklan teh pucuk harum 2020? Dan 6. Bagaimana analisis medan makna yang ada di iklan teh pucuk harum 2020? Selanjutnya yang C, tujuan. Yang pertama, untuk mendeskripsikan relasi makna dalam iklan. Kedua, untuk mendeskripsikan perubahan makna yang ada di iklan. 3. Untuk mendeskripsikan makna semantik gramatikal yang ada di iklan. 4. Untuk mendeskripsikan makna semantik leksikal yang ada di iklan. 5. Untuk mendeskripsikan analisis komponensial yang ada di iklan. 6. Untuk mendeskripsikan analisis medan makna yang ada di iklan. 2. Pembahasan. A. Landasan teori. Kata semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Atau dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Relasi makna ialah hubungan semantik yang ada di antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa yang lainnya. Perubahan makna merupakan evolusi penggunaan kata yang biasanya hingga tahapan makna modern menjadi sangat berbeda dari makna aslinya. Semantik leksikal adalah cabang semantik yang menyelidiki makna unsur-unsur kosakata suatu bahasa secara umum sebagai satuan mandiri tanpa memandang posisinya dalam kalimat. Semantik gramatikal adalah cabang semantik yang mengkaji mengenai satuan bahasa yang bila digabungkan baru bisa ditafsirkan. Sementara medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian bidang kehidupan yang direalisasikan oleh unsur kata yang maknanya berhubungan. B. Relasi makna. Pada iklan tersebut, pihak teh pucuk harum tidak menggunakan relasi makna sinonimi di dalam iklannya, termasuk dalam tataran nomina, verba, dan adjektiva. Banyak iklan-iklan produk di Indonesia yang menggunakan sinonimi untuk membuat slogan yang menarik atau gaya kalimat yang mudah diingat. Walaupun seperti itu, antonimi juga dapat digunakan dengan tujuan yang sama, dan itu terlihat dalam iklan ini. Teh pucuk harum menggunakan kata di luar rumah dan di dalam rumah secara berulang kali di dalam iklannya. Kata di luar dan di dalam menunjukkan keberlawanan makna terhadap ruang atau tempat. Kedua kata tersebut diulang sehingga 4 kali pada awal video dengan maksud untuk menyoroti bahwa teh pucuk harum sangat cocok diminum pada kondisi haus. Efek setelah makan pedas, baik di luar rumah ataupun saat di dalam rumah. Perubahan makna. Dalam iklan ini dapat kita temui beberapa perubahan makna yang digunakan dan memiliki jenis yang juga berbeda-beda. Terdapat kata nikmat yang digunakan setelah menggambarkan kondisi haus dan terasa pedas setelah menyantap makanan. Dengan itu, makna diperluas bahwa nikmat juga dilihat sebagai output berupa solusi kenyamanan terbaik setelah masalah tersebut.
Selain itu, penggunaan kata pas disandingkan dengan rasa manis yang didapatkan setelah meminumnya. Kata pas pada awalnya identik dengan hasil pengukuran saintifik yang terukur. Rasa manis dalam iklan ini tidak dapat diukur konsumen, dan pas digunakan untuk mengilustrasikan manis yang tidak memberikan aftertaste berupa rasa nyangkut di leher dan rasa haus yang masih tersisa. B. Semantik makna gramatikal. Terdapat proses afiksasi yang merupakan bagian dari gramatikal dalam iklan ini, yaitu penggunaan kata manisnya. Kata tersebut bermakna gramatikal, penggambaran terhadap tingkat rasa. Dari situ, kita dapat mengkontekstualisasikan kata manisnya sebagai gramatikal subjek untuk menggambarkan rasa, bukan sebagai bentuk ekspresi terhadap sesuatu. Semantik makna leksikal. Pada iklan ini, penggunaan kata haus menggambarkan makna leksikal yang tegas dan tidak diperbandingkan dengan makna lain. Di luar sana, haus dapat diinterpretasikan dengan sendirinya yang berasal dari observasi. Dikarenakan iklan ini menjual minuman, maka haus sangat ditonjolkan sebagai kondisi bagian leher yang kering setelah mengkonsumsi makanan. Tidak hanya haus, beberapa kata yang digunakan juga dapat dilihat maknanya secara leksikal, seperti seger dengan makna rasa setelah minum, lalu ada lagi manis hingga pedas. Akan tetapi, sekali lagi ini merupakan iklan minuman, sehingga leksem-leksem yang digunakan akan selalu digambarkan dengan kondisi haus dan minum setelah makan atau beraktivitas. F. Analisis komponensial. Semenjak penggunaan analisis ini dipercaya cocok dengan analisis terhadap kata sinonimi, analisis ini tidak digunakan dalam kata sinonimi karena di dalam iklan ini tidak menggunakannya. Akan tetapi, terdapat kata yang dapat dilihat secara komponennya, yaitu nyangkut dalam kalimat gak nyangkut di leher. Kata nyangkut secara komponen tentu berbeda dengan nyangkut sebagai kondisi terkaitnya sebuah benda dengan benda lain. Kata bikin dalam dua kalimat gak bikin haus lagi dan bikin seger di mana aja. Secara komponen memiliki makna sebuah kepuasan yang didapat setelah meminum teh pucuk harum. Akan tetapi komponennya jika disandingkan dengan kata lain atau kalimat lain yang pada umumnya bikin bermakna membuat sesuatu atau benda. G. Analisis medan makna. Iklan teh pucuk harum sebagai iklan minuman ini terlihat menggunakan kata-kata yang tergabung dalam medan makna yang sama dengan ciri-ciri semantiknya. Beberapa kata yang sudah penulis sebutkan sebelumnya seperti di luar, di dalam, dengan medan makna tempat, lalu seger dan nikmat, dengan medan makna output atau hasil, hingga pedas, manis, dan haus, sebagai medan makna dalam menggambarkan rasa. 3. Penutup. A. Kesimpulan. Analisis semantik berguna bagi kita untuk memahami makna dari sebuah iklan. Tidak mengherankan jika banyak iklan yang terus menempel di ingatan kita karena penggunaan semantiknya yang pas dan kontekstual dengan produk atau jasa yang dijualnya. Dengan adanya analisis semantik, maka kita akan lebih mengetahui makna yang akan disampaikan oleh si pembuat iklan, serta informasi yang terkandung di dalam iklan tersebut, beserta unsur kebahasaan yang ada di dalamnya, sebagai bahan belajar dan juga contoh dari penggunaan semantik dalam bentuk iklan, dengan unsur kebahasaan yang dapat menarik konsumen atau audiens untuk membeli produk yang diiklankan. B. Saran. Yang pertama, untuk menentukan analisis semantik dalam sebuah iklan diperlukan pemahaman tentang arti dan juga aspek-aspek semantik dari berbagai sumber. Kedua, dengan melihat atau membaca pengamatan ini, maka dapat dijadikan contoh tentang bagaimana makna yang terdapat dalam suatu iklan. 3. Setiap visualisasi dan bahasa yang digunakan dalam iklan banyak mengandung unsur pemaknaan, untuk itu diperlukan pemahaman tentang semantik dan unsurnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.